Selamat datang di Cerita Bebas Channel. Selamat datang pada para pecinta cerita horor dan cerita misteri. Di video kali ini, saya akan kembali membawakan sebuah kisah mistis, yaitu pengalaman memiliki pengawal gaib. Malam kelam, gelap mencekam. Di kiri kanan jalan terhampar sawah. Pada beberapa bagiannya sesuatu bergerak-gerak mengikuti buayan angin yang sepi. Sampai tiba-tiba ada segerombolan pria terlihat menuju ke arah saya, berjalan semakin dekat, dan begitu berpapasan. 5 atau 6 lelaki muda itu bergerak ke pinggir, membuka jalan agar saya melenggang tanpa hambatan. Wajah-wajah mereka tampak ketakutan, lalu akhirnya mereka pun lari tunggang langgang, tanpa saya tidak ketahui apa penyebabnya. Dan pada kesempatan yang lain, di suatu sore yang temaram, saya berkendara sendirian hendak mengunjungi rumah teman dalam rangka meminjam buku. Teman saya pun pergi ke depan dan mengamati mobil saat saya parkir. Di dalam rumah, ia bertanya, "Kamu bareng siapa?" Terheran-heran, saya menyatakan bahwa saya datang sendiri. Penasaran, ia sekali lagi mengintip ke tempat mobil diparkir, dan ternyata kosong. Ia pun memandang saya sambil bengong. Pada keesokan harinya, saya kembali bingung. Seorang teman lain kemarin melihat saya mengemudi dengan santai melintasi sebuah perempatan jalan. Dia berkata, "Kemarin menjelang maghrib pergi dengan siapa?" Karena ia sangat jelas melihat di jok penumpang ada seseorang pria legam berbadan besar. Mata merahnya memandang saya yang tenang-tenang saja. Saya sedikit merinding dan mulai merasa takut. Itu adalah semacam pendamping gaib yang akan menjaga, semacam pengawal mistis. Demikian guru spiritual saya menjelaskan. Maklumlah, sebagai kaum berusia likuran, saya masih senang berpetualang ke hal-hal yang baru, termasuk ke dunia mistis. Saya mendatangi seorang guru spiritual di pelosok yang konon katanya disegani. Dalam satu kesempatan, ia mampu meluluh lantakkan pengeroyoknya. Setelah menjalani berbagai proses, pelantikan terakhir adalah ritual mandi pada tengah malam di samping sumur tua sebuah padepokan. Dengan telanjang bulat, saya jongkok sambil kedua tangan menyilang memegang ujung jempol kaki. Guru spiritual menyiramkan segayung air diambil dari sumur ke punggung saya. Terdengar suara dentuman. Tubuh saya berguncang. Keesokan harinya, saya baru tahu terdapat guratan-guratan merah di beberapa bagian punggung, entah oleh karena apa. Pembersihan jiwa, jangan khawatir, tukas guru spiritual. Begitu prosesinya, timbul rasa senang mengetahui akan ada pengawal mistis di sekitar saya. Ia akan bertambah bila saya rajin membaca ratusan sampai ribuan wirid yang disyaratkan. Terbersit juga rasa takut kalau tidak bisa merawatnya. Konon pengawal mistis harus rajin diberi makanan
berupa wiridan itu tadi? Bila tidak, menurut sahibul hikayat, mereka akan berbuat onar. Lalu bagaimana caranya? Sampai hari ini saya belum pernah menyaksikannya. Kekhawatiran tersebut punah saat saya bertemu dengan seorang ahli agama yang juga seorang direktur keuangan sebuah PTPN, yaitu BUMN di bidang perkebunan di Bandung. Tanpa saya bercerita, beliau mengetahui persis bahwa saya berhubungan dengan dunia mistis. Kamu belajar ilmu apa? Gak perlu itu. Kekuasaan tertinggi yang melindungi adalah Allah. Dengan perkenannya, kamu akan selalu dijaga meski dikeroyok. Sekarang, buang. Singkatnya, dengan bacaan ayat suci dan minum air putih yang telah dibaca-bacain dengan ayat suci Al-Quran, ilmu pengundang pengawal mistis secara bertahap dihilangkan. Percaya atau tidak, pengawal itu pernah ada, kemudian dibuang tanpa dampak. Sampai sekarang, saya tidak merasakan adanya kejanggalan sama sekali. Tumbuh keyakinan di dalam diri bahwa Maha Pelindung akan selalu menjaga dari segala mara bahaya bila kita ikhlas. Demikianlah kisah mistis singkat ini. Semoga Anda sedikit terhibur sebagai pengisi kekosongan Anda. Terima kasih atas perhatiannya.